Lagi-lagi menantunya Sunarti sesumbar bahwa tidak akan melepaskan Lara. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suharna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @nasura2101 yang berjudul Karma. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suharna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. In the middle of nowhere 1984. Namaku Karenina. Aku masih kecil saat peristiwa ini terjadi, tapi sudah cukup paham dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Anak sekarang dan anak zaman dulu nggak sama. Anak zaman dulu umur 7 tahun sholatnya sudah tegak, puasanya sudah nggak bolong. Jadi otaknya sudah nalar atau sudah bisa memahami. Berbeda dengan anak zaman sekarang. Umur segitu, mandi masih dimandikan, ganti baju masih dibantuin, makan masih disuapin. Semua kemauannya harus dituruti. Kalau nggak dituruti, mewek. Sebetulnya orang tua juga ikut andil. Harusnya sejak kecil sudah dikenalkan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Nangis, biarkan saja. Setelah dia menangis, dia akan paham bahwa itu memang nggak boleh. Satu lagi yang sudah dilupakan oleh orang zaman sekarang, meniup ubun-ubun anaknya dengan Al-Fatihah. Katanya nyuwuk itu haram. Sedikit-sedikit bilang haram. Mendoakan anak kok haram. Kalau kata orang zaman dulu, dilepas kepalanya, tapi dipegang buntutnya. Maksudnya, anak mau ngapain biarkan saja. Yang penting diawasi. Tapi itu, fatihahnya atau doanya harus teguh dan istiqomah. Dusunku bernama Pengongsen karena hampir semua penduduknya adalah pendatang. Bahkan yang babat alas untuk membuka dusun ini dulu juga pengungsi. Kebanyakan orang dari Kulon, dari Blitar, Ponorogo, Magelang, dan daerah sekitarnya. Peristiwa ini terjadi pada keluarga adiknya kakekku. Namanya Mbah Ragil, bukan nama sebenarnya. Mbah Ragil dikaruniai 3 orang putra dan seorang putri. Mbah Ragil ini selain bertani, pekerjaannya membuat rumah. Kalau zaman sekarang namanya arsitek. Karena jika orang di dusun kami ingin bikin rumah, pasti minta tolong ke beliau. Dan beliau pasti akan bekerja sama dengan kakekku. Kakekku bagian yang melihat lokasi atau ngitung.
Kalau orang zaman dulu mau buat rumah, dihitung dulu tempatnya pantas atau tidak, layak atau tidak, dibuat nyari rizki enak apa enggak, harusnya menghadap kemana, dan gawangannya di sebelah mana. Dan gak sembarangan, pasti harus melekan dulu dan puasa dulu. Gawangan ini saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, mohon dibantu teman-teman. Setelah hitungannya pas, baru Mbak Ragil akan memulai pekerjaannya. Waktu itu, Pak Lik Hasan putranya Mbah Ragil yang pertama sudah selesai sekolah STM dan sudah buka bengkel sepeda motor. Zaman itu sudah sangat keren bisa lulus STM dan bisa buka bengkel. Sedangkan putra keduanya, Pak Lik Hussein, baru kelas 3 SMA. Adiknya lagi, Pak Lik Ali, kelas 1 SMA. Dan yang paling kecil, Bu Lik Fatimah. Usianya sama denganku. Dan Mbah Ragil berniat menikahkan Pak Lik Hussein secepatnya. Soalnya katanya sudah waktunya menikah. Daripada tiap hari tidur cuma sama guling, katanya. Dan disinilah malapetaka itu dimulai. Pak Lik Hussein secara resmi dipanggil atau dilugune. Mbah Ragil memulai kalimatnya. Bapak dan ibu memanggilmu karena bapak dan ibu ingin segera punya cucu. Mbah Ragil agak tersipu. Terlihat jelas Pak Lik Hasan terkejut. Gimana nak? Iya pak, saya siap. Kamu punya pandangan apa tidak? Gak punya pak. Kalau bapak yang mencarikan gimana? Iya pak, saya menurut. Sungguh? Iya pak, sungguh. Percakapan siang itu berakhir dengan wajah sumringah di masing-masing pihak. Rupanya Mbah Ragil sudah punya calon. Mbah Ragil segera menghubungi Dandan atau pihak yang menyambungkan, dan pertemuan pun segera diatur. Mereka bertemu di hari yang sudah ditentukan, yang tentu saja bersama keluarga, lalu saling berkunjung, dan setelahnya acara lamaran segera resmi dilangsungkan. Nampak kedua mempelai begitu bahagia. Begitu juga kedua keluarga besar terlihat sangat bahagia. Tapi rupanya ada seorang gadis yang ada di antara undangan yang tidak bahagia atas kebahagiaan mereka. Sebut saja namanya Sumina. Rupanya Sumina telah lama memendam rasa kepada Pak Lik Hasan, tapi tidak berani mengutarakan. Sumina ini sebetulnya anaknya besanya kakaknya Mbah Ragil, adiknya kakekku juga. Karena kakekku yang paling tua, demi rasa cintanya, Sumina menceritakan semua duka hatinya kepada kakaknya. Kakaknya yang merasa kasihan kepada adiknya, lalu menyusun siasat buat memfitnah calon istrinya atau tunangannya Pak Lik Hasan. Pak Lik Hasan yang memang mudah tersulut emosi dan perfeksionis, langsung termakan oleh tipu daya mereka dan mengatakan kepada orang tuanya tidak mau menikahi tunangannya. Padahal hari H sudah ditentukan pada saat acara pertunangan. Semua orang berusaha menjelaskan, tapi rupanya Pak Lik Hasan sudah gak bisa dinasehati. Keputusannya sudah bulat. Akhirnya Dandan minta pengganti. Tak ayal lagi Pak Lik Hussein yang dijadikan ganti. Demi menutupi malu orang tua dan keluarga besar, Pak Lik Hussein setuju dan menikahi tunangan kakaknya di hari yang sudah ditentukan.
Pernikahan pun berlangsung secara hikmat, meski belum suka satu sama lain. Namun, nampak keduanya sama-sama legowo atau menerima takdirnya. Senyum keduanya begitu tulus, meski jelas ada duka di mata keduanya. Tapi, ada hal lain yang lebih seram dari apa yang dilakukan Sumina yang sedang mengincar mereka, yaitu apa yang akan dilakukan Lara, kekasihnya Pak Lek Husein. Rupanya Pak Lek Husein mempunyai kekasih yang sekaligus teman sekolahnya. Dan rupanya kekasihnya Pak Lek Husein yang bernama Lara tidak terima dengan pernikahan Pak Lek Husein, dan dia menggunakan cara hitam. Pak Lek Husein dijampi-jampi agar mau menuruti kemauannya. Pernikahan yang memang dibangun dengan pondasi yang sangat riskan, yaitu demi menutupi rasa malu orang tua dan keluarga besar, tidak lebih kepada harga diri pihak wanita, rupanya begitu mudah dipatahkan oleh jampi-jampi hitam Lara. Pernikahan yang digadang-gadang akan bahagia kandas tiba-tiba. Dengan tiba-tiba Pak Lek Husein berbalik arah. Bedanya Pak Lek Hasan dan Pak Lek Husein adalah Pak Lek Hasan mengatakan secara langsung kepada orang tuanya bahwa dia tidak ingin menikah. Tapi Pak Lek Husein berbuat sesuatu yang lebih memalukan. Dia melarikan diri dengan kekasihnya. Mbah Ragil yang sudah dipermalukan oleh anak pertamanya, kini dia juga dipermalukan oleh anak keduanya. Mbah Ragil benar-benar sangat terpukul. Mbah Ragil benar-benar gak tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Beliau juga sangat sedih memikirkan nasib menantunya. Tapi bagaimanapun masalah ini harus segera diselesaikan. Satu hal yang sesungguhnya membuat hatinya merasa berat adalah kenapa dia dan keluarganya harus menjadi penyebab dari segala hal yang harus dialami menantunya. Menantunya perempuan yang sangat baik dan berasal dari keluarga yang juga baik. Beliau merasa benar-benar seperti tidak memiliki muka lagi berhadapan dengan menantunya. Sementara menantunya seperti mengajari dia untuk tabah dengan semua ini. Perempuan muda itu jelas berduka dan air matanya terus mengalir. Tapi satu hal, dia terlihat tetap tegak lurus dengan yang 5 waktu. Dan dia tetap melakukan kegiatannya seperti biasa. Ke dapur sehabis sholat subuh, menyiapkan kopi dan sarapan, lalu menyapu halaman saat pagi masih remang-remang. Mbah Ragil memang punya halaman yang sangat luas, dan semua harus dibersihkan. Setelah itu, dia mencuci pakaian dan membersihkan rumah, menyiapkan makan siang. Kadang-kadang dia terlihat termenung, tapi dia sama sekali tidak lupa dengan kewajibannya. Mbah Ragil juga terus mengirim orang buat mencari putranya Pak Lek Husein. Zaman itu belum ada telepon di tempatku. Hingga akhirnya Mbah Ragil dapat kabar bahwa putranya berada di rumah keluarga besar di kota B. Karena salah satu keluarganya dari sana datang dan memberi kabar bahwa Pak Lek Husein datang ke sana bersama seorang perempuan dan menceritakan semuanya. Keluarga yang datang itu sebut saja DL. DL dan semua keluarga di kota B sebetulnya sudah membujuk agar Pak Lek Husein dan perempuan itu mau diantar pulang. Tapi mereka menolak. Akhirnya Mbah Ragil memanggil Dandan untuk membicarakan hal ini. Karena sepertinya hanya satu jalan yang bisa beliau tempuh, yaitu memulangkan menantunya. Singkat cerita,
Akhirnya secara resmi Mbah Ragil menyerahkan kembali menantunya kepada keluarganya. Dan Pak Lek Husein akhirnya menikahi Lara di kota B tanpa persetujuan dari Mbah Ragil. Setelah itu, mereka pulang ke desa Pengongsen, tinggal bersama keluarga Lara dan hidup selayaknya suami istri. Saat pertama kali mereka pulang ke dusun Pengongsen, mereka berdua, Pak Lek Husein dan Lara, berkunjung ke kediaman Mbah Ragil. Pertama, mereka memohon ampun atas apa yang telah mereka lakukan. Dan kedua, mereka memohon doa restu atas pernikahannya. Mbah Ragil sangat marah atas kedatangan mereka. "Aku gak akan pernah bisa memaafkanmu. Lah kamu mau menikah, kamu gak nganggap aku orang tuamu. Kok sekarang bilang minta doa, apa gak salah? Kamu sudah membuat pilihan. Mulai kamu meninggalkan menantuku dan pergi tanpa pamit dari rumah ini. Kamu sudah bukan anakku." Sejak itu, Pak Lek Husein hampir tiap hari datang ke kediaman Mbah Ragil. Begitu juga istrinya Lara. Lara sebaik mungkin selalu berusaha jadi menantu yang baik. Dia rajin membantu Mbah Ragil putri membersihkan rumah, halaman, dan juga mencuci baju mertuanya. Tapi rupanya Mbah Ragil memang tidak pernah bisa memaafkan mereka berdua, yang berakibat kepada kondisi kesehatan beliau yang terus menurun. Hingga suatu hari, tiba-tiba Mbah Ragil muntah darah dan meninggal dunia. Semoga diberi keluasan alam kuburnya dan dijauhkan dari siksa kubur, diampuni semua dosanya, dan diterima semua amal baiknya. Al-Fatihah. Hari terus berlalu. Akhirnya Pak Lek Hasan menemukan jodohnya dan menikah. Begitu juga Pak Lek Ali juga menemukan dan menikah. Sementara Pak Lek Husein sudah dikaruniai 2 orang anak yang lucu-lucu. Anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Dan saat anak mereka masih berusia 4 tahun dan 2 tahun, tiba-tiba Lara sakit keras. Kabar yang berhembus, Lara terkena guna-guna atau santet. Pak Lek Husein menghabiskan banyak uang untuk pengobatan Lara. Bahkan beliau harus jual sawah dan tanah warisan orang tuanya. Tapi tidak pernah ada hasilnya. Kondisi Lara semakin memburuk. Ternyata benar, Lara memang disantet oleh keluarganya sendiri. Menantu dari adik ibunya ada yang memiliki ilmu santet. Santetnya waktunya ngasih makan, dan untuk itu dia memang sedang mencari korbannya. Cari gara-gara supaya bisa bertengkar sama orang dan bisa makan korban. Ibunya Lara dan adiknya rumahnya bersebelahan. Mereka punya dapur khusus yang dipakai bersama. Biar mudah, kita beri nama ibunya Lara Suminten. Dan kita beri nama adiknya ibunya Lara, Sunarti. Suminten dan Sunarti ini punya warisan dari orang tuanya kebun kelapa. Pohon kelapa ini tidak dipanen kelapanya, tapi diambil niranya untuk dijadikan gula setiap hari. Suaminya Sunarti yang bertugas mengambil nira dari pohon kelapa tiap hari. Karena Suminten tidak punya suami. Ayahnya Lara sudah lama meninggal. Ayahnya Lara meninggal saat Lara masih kecil. Selain penghasilan dari pohon kelapa ini, Suminten juga tiap hari berdagang ke pasar buat membesarkan putrinya. Dan dapur khusus ini mereka pakai bersama bergiliran buat membuat gula merah. Terkadang ada sedikit perdebatan sesama saudara kandung itu. Hal biasa. Tapi rupanya hal ini dijadikan alasan oleh menantunya Sunarti buat ngasih makan santetnya.
dan yang dipilih adalah Lara. Selain medis, Lara juga dibawa ke orang ngerti, dan semua orang yang dimintai tolong mengatakan hal yang sama. Cuma menantunya Sunarti biang keladi dari semua ini. Akhirnya, pembicaraan baik-baik atau diplomasi dilakukan, namun tidak mempan. Bahkan terang-terangan, dia mengakui perbuatan dan sesumbar bahwa dia tidak akan melepaskan Lara. Karena tidak mempan, Pak Le Husein meminta tolong pada kerawat, RT, RW, kepala dusun, dan seterusnya ke atas. Dan kerawat pun mendatangi menantunya Sunarti baik-baik. Tapi justru jawaban yang menantang yang mereka dapat. Lagi-lagi, menantunya Sunarti sesumbar bahwa tidak akan melepaskan Lara. Tentu saja dia tidak akan melepas Lara karena jika Lara dilepas dan dia tidak dapat pengganti, maka dirinya sendiri yang akan jadi tumbal. Setelah melalui diskusi panjang dengan para sesepuh desa, warga dan keluarga besar Lara, diputuskan bahwa hanya ada satu cara, yaitu memaksa menantunya Sunarti untuk melepaskan Lara, yaitu dengan cara mengarak mereka keliling desa. Di hari yang sudah ditentukan, seluruh warga yang setuju dengan hal ini berkumpul di halaman rumah Suminten. Ternyata banyak sekali orang, lebih dari yang diperkirakan. Banyak orang dari dusun sebelah yang datang secara sukarela. Warga mengarak Sunarti dan keluarganya keliling kampung dan berakhir di rumah Suminten dan memaksa menantunya Sunarti untuk melepaskan Lara. Akhirnya, dengan sangat terpaksa menantunya Sunarti menyetujui karena warga mengancam akan membakarnya hidup-hidup jika dia tidak setuju. Mereka tidak pernah tahu akal busuk menantunya Sunarti. Dia bilang ada ritual khusus yang harus dilakukan jika ingin melepas Lara. Dan rupanya dia menyusun rencananya begitu rapi. Dia minta selamatan dengan 7 ingkung dan beberapa persyaratan lain yang tidak bisa saya sebutkan detailnya karena sungguh sangat riskan buat disebutkan. Ada sisi lain yang harus saya ceritakan di sini, yaitu sisi keluarga Mbah Ragil. Kebetulan keluarga Mbah Ragil, termasuk kakekku dan adik-adiknya, tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan Lara, dan mereka pun juga sangat riskan untuk ikut campur karena memang tidak pernah digubris. Tapi sesungguhnya kakekkulah satu-satunya orang yang mengerti akal busuknya menantunya Sunarti. Hari yang telah ditentukan tiba. Semua permintaan sudah dipenuhi dan tersedia, termasuk tamu yang diundang buat mengikuti acara selamatan juga dipilih sesuai permintaan menantunya Sunarti. Tempatnya pun dia yang menentukan, yaitu acara digelar di rumah sahabatnya Lara yang bernama Tara. Semua orang sudah berkumpul dan acara doa akan segera dilangsungkan. Menantunya Sunarti juga ada di sana. Yang memimpin doa pun juga sudah dipilih oleh menantunya Sunarti. Ada yang aneh, tidak satu pun keluarganya Sunarti ada di sana. Dan ketika acara doa baru saja dibuka, tiba-tiba ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Tara keluar dari dalam rumah, masuk di ruang utama tempat dilakukannya acara doa, dengan tidak memakai sehelai benang pun di tubuhnya, dan mengobrak-abrik semua yang ada di situ. Suasana menjadi gaduh. Tamu-tamu undangan pun terhenyak dan kaget tidak kepalang dan berhamburan keluar dari rumah itu. Satu, mereka tentu saja malu karena Tara telanjang. Kedua, Tara memang mengusir semua orang yang ada di situ. Dia juga mengamuk dan mengobrak-abrik semuanya.
keluarganya Tara dan orang yang membantu acara tersebut menghambur ke ruang utama. Saat mendengar kekacauan itu, mereka berusaha menenangkan Tara. Tara tidak bisa ditenangkan dan terpaksa dipegangi banyak orang. Tubuhnya hanya ditutupi kain untuk sementara. Saudara perempuannya berusaha memakaikan baju untuk Tara. Beberapa orang sudah mengambil inisiatif untuk mengundang orang ngerti untuk menolong Tara. Akhirnya, Tara pun dikasih banyu putih, air yang mengandung doa oleh orang yang menolongnya. Tara sudah tenang dan sudah bisa tidur. Dari keterangan orang yang menolong Tara, mereka semua baru mengetahui akal busuk menantunya Sunarti, bahwa sesungguhnya menantunya Sunarti tidak ada niat sedikit pun buat melepaskan Lara. Dan ritual yang dilakukan justru sebetulnya untuk menjebak. Jika acara doa itu sampai berlangsung dan ritual dilakukan dengan sukses, siapapun yang terlibat dalam acara itu akan menjadi gila. Untungnya ada leluhur Tara yang tidak terima tanah leluhurnya diinjak-injak dan dipakai alat untuk berbuat onar. Maka salah satu dari leluhur Tara menyusup ke tubuh Tara dan menggagalkan rencana busuk menantunya Sunarti. Meski rencananya untuk membuat orang-orang yang dipilihnya menjadi gila gagal, tapi ada rencana lain yang tidak gagal, yaitu melarikan diri dari dusun Pengongsen. Ternyata ketidakhadiran mereka atau Sunarti dan keluarganya ada maksud terselubung. Dan ini yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh Kerawat maupun keluarga besarnya Suminten. Saat semua orang fokus dengan acara selamatan, Sunarti dan keluarga secara diam-diam meninggalkan kampung Pengongsen. Dan menantunya Sunarti juga berhasil melarikan diri secara mulus saat semua orang fokus dengan amukannya Tara. Dan akhirnya Lara pun tidak tertolong. Dia meninggal dunia. Semoga diluaskan kuburnya dan dijauhkan dari siksa kubur. Diampuni segala dosanya dan diterima semua amalnya. Al-Fatihah. Begitulah karma itu berlaku. Tara telah mengambil keputusan untuk menggunakan cara hitam agar bisa mendapatkan Pak Lek Husein hingga menyebabkan kematian Mbah Ragil. Dan Tuhan punya cara sendiri untuk mengambilnya. Semoga kita bisa belajar dari peristiwa ini. Amin. Selesai. Halo para pendengar. Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suarna Lokaya. Bye.